Ya, pertama eh, hukum akikah itu sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi hukum akikah itu sunnah. Ya, meskipun para ulama menjelaskan itu termasuk dalam kategori sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Jadi di dalam sebuah hadis itu Rasulullah menyebutkan, ya, setiap anak yang dilahirkan itu dia istilahnya itu digadekan. Ya. Jadi kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Gitu ya. Setiap anak yang dilahirkan itu murtahan itu digadekan dengan akikahnya. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa akikah itu hukumnya wajib. Ya. Karena ini sifatnya sedekah. Nah, kalau kemudian orang itu mengakikahi orang tuanya yang belum akikah, apalagi dia sudah mati, nah itu kalau misalnya diniatkan sebagai sedekah, ya, untuk orang tuanya, ya silakan saja sedekah. Tapi akikah itu untuk orang yang hidup, ya, bukan untuk orang yang sudah mati. Gitu. Tapi kalau misalnya mengakikahi anaknya, ya silakan. Kalau anaknya kan baru lahir, ya. Tapi orang tuanya yang sudah mati, ya nggak ada mengakikahi orang yang sudah mati. Tapi niatkanlah sedekah untuk orang tuanya, silakan. Ya, nah, jadi nggak usah disebut itu mengakikahi, tapi sedekah saja untuk orang tuanya. Ya, nah itu dibolehkan. Bagaimana? Apakah pahalanya nanti akan sampai atau tidak? Insya Allah sampai. Ya, sedekah untuk orang tua yang sudah wafat. Sama seperti misalnya kita mewakafkan harta, kita namakan untuk orang tua kita yang sudah wafat, silakan. Ya, itu juga bagian dari sedekah. Harapannya adalah dengan wakaf tadi, maka jariahnya akan mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, gitu ya. Misalnya, ya, kalau kita tidak punya harta, tidak punya katakanlah sesuatu yang kita sedekahkan, bagaimana caranya? Kalau orang tua kita meninggal dan pahalanya ingin terus mengalir, gampang. Yaitu dengan cara birrul walidain, yaitu anak yang berbakti kepada orang tua. Bagaimana anak berbakti pada orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal? Caranya adalah dengan melanjutkan amal soleh yang dilakukan orang tuanya. Contoh misalnya begini ya. Seperti tadi ya, Al-Fakir cerita tentang ayah tadi. Jadi kalau kita sekarang misalnya sholat jamaah di masjid, kita niatkan untuk melanjutkan amal sholat yang dilakukan oleh ayah. Karena beliau biasa ketika masa hidupnya sholat jamaah di masjid nggak pernah putus. Maka itu bisa kita niatkan begitu. Satu, dapat pahala untuk kita sendiri karena kita yang melakukan amal. Yang kedua, niatnya tadi untuk melanjutkan amal salah orang tua. Insya Allah kita dapat pahala. Yang kedua apa? Pahala birrul walidain. Paham ya? Jadi orang tua yang sudah mati dapat pahala. Dari apa? Birrul walidain kita. Karena apa? Kita melanjutkan amal salah ini. Dia baca Quran, kita lanjutkan. Setiap hari kita baca Quran. 1 juz minimal, 2 juz, 3 juz, sampai 5 juz. Kita niatkan. Selain untuk diri kita, untuk melanjutkan kesalahan amal, ya, sholat orang tua kita. Maka insya Allah kita dapat 2 pahala. Pahala untuk kita dan pahala yang Allah berikan kepada orang tua kita. Itu cara yang paling mudah. Kalau kita tidak punya harta dengan mensedekahkan dan sebagainya. Jelas ya? Baik.